Akhir-akhir ini pemberitaan dihebohkan oleh kerusuhan yang terjadi di Pulau Rempang. Apa yang menjadi penyebab kerusuhan di Pulau Rempang? Menurut informasi yang gua dapatkan dari media sosial dan lain sebagainya gitu kan, media cetak dan semuanya pokoknya adalah tentang pembangunan pabrik kaca terbesar di seluruh dunia setelah Cina ya. Jadi nomor 2 seperti itu. Nah, warga masyarakat Rempang tidak mau dipindahkan ke Pulau Galang untuk direlokasi seperti itu. Kenapa harus direlokasi? Ya karena akan ada pembangunan industri yang sangat besar. Di sana akan dibangun tempat wisata, hotel, dan lain sebagainya. Pokoknya seperti itu gitu. Informasi ini sampai sekarang masih panas di media sosial. Tapi kita tahu kalau misalnya di media sosial itu mau di YouTube, kayak TikTok, kayak apa segala macam yang kita lihat. Kalau misalnya kita senangnya ngelihat apa, maka yang akan ditunjukkannya ya seperti itu gitu. Kalau misalnya gua senangnya lihat pemberitaan atau isu-isu nasional, ya akan ditunjukkannya juga itu gitu. Jadi artinya YouTube sendiri juga kepada orang yang suka nontonnya ibaratnya joget-joget orang TikTok, dia yang diupload ke YouTube dia nggak akan menemukan informasi itu gitu kan. Ataupun sebaliknya di TikTok juga gitu. Kalau orang yang senangnya ya cuma cari-cari baju, ya nggak akan menemukan informasi tentang ini seperti itu. Oke, apa yang terjadi di Pulau Rempang? Ya itu tadi. Tapi gua di sini akan membahas selanjutnya apa dan dari mana dan bagaimana semua dimulai. Bicara tentang apa yang terjadi di Pulau Rempang, kita akan mundur ke tahun 1993. Nah, pada saat itu keluarlah sebuah surat edaran yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Menteri Agraria melalui surat edaran tahun 1993 nomor 9. Kepala Badan Agraria Nasional telah memberikan hak kepada Otoritas Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam untuk mengelola seluruh area tanah yang terletak di Pulau Rempang, kemudian Pulau Galang, dan pulau-pulau lainnya. Kemudian pada tahun 2001, pemerintah Kota Batam menawarkan dan mengundang beberapa investor, termasuk para pengusaha di Indonesia, ya salah satunya yaitu PT Graha Group, yaitu induk dari PT Makmur Elok Graha, serta mengundang beberapa investor asing seperti dari Malaysia, Singapura, dan beberapa negara lainnya. Kemudian Tommy Wiraha yang menjadi pemilik dari PT Elok Graha terpilih menjadi pengelola Pulau Rempang. Dia terpilih untuk menjadi pengembang dari pulau tersebut, dan sang raja properti ini, katanya sih begitu ya kan julukannya, sang raja properti, dia diketahui memiliki kekayaan sebanyak 12 triliun. Anjir, 12 triliun cow. Dan dia tuh kalau tidak salah tercatat menjadi orang terkaya ke-16 gitu ya di Indonesia ya kan, konglomerat ya kan. Nah, setelah itu kemudian pada tanggal 17 Mei tahun 2004 DPRD Kota Batam mengeluarkan surat edaran, dan ini yang menjadi awal masuknya investasi ke daerah Rempang. Nah, di tahun itulah menjadi mula PT MEG atau PT Makmur Elok Graha mendapati konsesi selama 30 tahun dan dapat diperpanjang menjadi 80 tahun kalau tidak salah begitu. Luas tanah yang diizinkan kurang lebih sekitar 1.700 hektar di Pulau Rempang, dan di Sangga atau kawasan penyangga Pulau Stokok dan Pulau Galang kurang lebih masing-masing 300 hektar atau 500 hektar gitu. Kalau di total ya 300 hektar berarti jadi 600 hektar seperti itu. Atau 3.000 hektar lah, gua agak lupa tuh informasinya. Nah, kemudian pada tanggal 26 Agustus tahun 2004, Tommy Winata telah menandatangani kerjasama bersama Wali Kota Batam untuk pengerjaan Pulau Rempang. Namun sejak saat itu tidak ada lagi komunikasi apa-apa gitu kan. Bahkan ada isu yang sempat beredar di media, katanya terjadi beberapa bisa dibilang intinya yang merugikan negara hampir 4 triliun atau berapa gitu. Namun setelah diperiksa, Bapak Tommy tidak terbukti gitu kan. Nah, kalau kita lihat tuh kan jarak waktunya cukup jauh gitu kan. Dan mungkin selama tidak ada kabar atau tidak ada lagi komunikasi apa-apa dari pihak Kota Batam ke Bapak Tommy ini ataupun sebaliknya, ya bukan artinya mungkin mereka tidak berkomunikasi di belakang layar kan, seperti itu gitu. Makanya mungkin diduga
terjadilah sebuah penyimpangan atau penggelapan dana atau apa segala macam lah, gue nggak ngerti gitu, walaupun tidak terbukti seperti itu gitu kan. Nah, di Pulau Rempang itu sendiri juga menurut informasinya kan di situ akan dibangun kawasan industri gitu kan. Kawasan industri itu ya berarti terdiri dari pabrik gitu kan, terus kemudian ya memang kan pabrik kaca terbesar di dunia kan seperti itu gitu kan. Terus kemudian juga hotel, terus kemudian juga tempat wisata gitu kan, wisata pantai, wisata hutan, wisata bablas segala macam, mungkin disitulah akan dijadikan sebagai kota investasi gitu kan. Hal ini tuh diawali gitu kan ketika pada tanggal 26 Juli bulan ini ya, tahun 2023 maksud gua gitu kan, bulan kemarin tahun 2023 itu Bapak Presiden Jokowi berkunjung ke Cina, dan ternyata di sana beliau menandatangani MOU dengan salah satu perusahaan di Cina yaitu Xinyin Group. Dan dikabarkan Xinyin Group akan menginvestasikan uangnya sebesar 381 triliun untuk berinvestasi di Pulau Rempang ini begitu. Pulau Rempang itu memiliki luas tanah sekitar 2.600 hektar dan dihuni oleh kurang lebih 7.500 jiwa atau orang seperti itu. Nah, ada 16 desa yang akan digusur atau yang akan dijadikan kawasan industri di sana seperti itu. Dan mungkin 16 desa inilah yang protes kepada pemerintah BP Batam sekarang itu yang lagi ramai itu gitu kan, yang tidak mau mereka direlokasi itu. Dan mayoritas penghuninya ya tentu warga Melayu ya, kita sudah banyak dengar informasinya ya, warga Melayu katanya yang menjadi mayoritas penghuni di Pulau Rempang. Artinya kalau dikatakan mayoritas penghuninya adalah orang Melayu, mungkin ada beberapa orang yang bukan orang Melayu seperti itu. Kalau bicara orang Melayu itu apa sih gitu kan? Orang Melayu itu orang yang tinggal di pesisir pantai dari mulai Filipina Selatan ya kalau tidak salah, terus kemudian juga Thailand sampai ke Malaysia, sampai ke Kalimantan juga gitu kan kalau tidak salah. Dan itu terjadi sudah sangat lama. Dimulai dari abad ke-16 lah kalau tidak salah gitu kan, dimulainya sejarah istilah suku Melayu itu sendiri gitu kan. Melayu itu sendiri berasal dari kata Malaya sebenarnya gitu kan. Itu bahasa apa gue nggak tahu, Sanskerta atau apalah gitu. Orang Melayu itu adalah orang-orang yang memang menempati wilayah-wilayah yang bisa dibilang dekat ke pantai seperti itu, dekat ke laut lah gitu. Nah, kemudian apa sih yang menyebabkan masyarakat menjadi tidak mau atau tidak mau direlokasi gitu kan? Padahal kan mereka juga akan diberikan uang, terus kemudian akan diberikan tanah, terus juga akan dibangunkan rumah gitu kan. Nah, dari informasi yang gua temukan itu, apa yang akan hilang dari mereka itu jika dibandingkan dengan ganti rugi yang akan mereka dapatkan itu mungkin bisa dibilang tidak sesuai. Itulah sebabnya mereka menuntut 2 kali lipat dari apa yang dijanjikan oleh pemerintah. Sehingga ya terjadilah kekisruhan ini. Namun gini, sebagai orang tolol and goblok gitu kan, mau dibilang gitu kan, gue pribadi nggak habis pikir gitu kalau hal ini sering terjadi. Walaupun hal semacam ini memang sering terjadi gitu kan. Ketidaksepakatan masyarakat terhadap suatu kebijakan pemerintah itu memang sering terjadi gitu kan. Namun kalau gue menyimak atau melihat dari kasus ini, menurut gua mungkin ya kalau memang masyarakat itu ibaratnya gini lah, kan kita memilih pemimpin itu nggak mungkin orang tolol gitu kan, karena memang tidak mudah kan untuk menjadi seorang pemimpin itu, maupun jadi kepala desa kayak wali kota kayak, terus kemudian bupati, terus kemudian apalagi itu gubernur, apalagi sampai presiden seperti itu, tentu kan dibutuhkan orang hebat gitu, karena persoalan yang dihadapi kan bukan persoalan yang ecek-ecek gitu, persoalan-persoalan yang berat ya gitu kan, yang seperti inilah salah satunya gitu kan. Nah, kalau gue pribadi sebagai orang goblok gitu kan, gue ngelihat bahwa kenapa kalau misalnya masyarakat itu dibangunkan dulu rumah seperti yang dijanjikan, misalnya tipe 4x5, terus kemudian juga diberikan uang mereka seperti yang dijanjikan juga gitu, apalagi kalau misalnya dipenuhi tuntutan mereka gitu 2 kali lipat dari itu gitu kan. Kalau memang masyarakat akan diberikan uang 50 juta, kasih jadi 100 juta ibaratnya, terus kemudian rumah 4x5 kasih jadi, atau tetaplah rumahnya jadi 4x5 gitu kan, terus kemudian uangnya aja gitu kan ditambahin jadi 150 juta atau berapa gitu, karena kan nilai rumah itu juga kalau nggak salah sekitar 120 juta gitu kan. Kalau misalnya 2 kali lipatnya berarti rumahnya tetap 4x5 tipe 4x5, terus kemudian si uangnya yang 120 juta dilipat tuh gitu kan, jadi 100, berarti jadi 120 jutanya itu dimasukin ke uang mereka yang tadi 50 juta yang dijanjikan, berarti 50 juta tambah 50 juta 100 juta tambah 120 juta berarti 220 juta seperti itu kan. Kemudian luas tanah tetaplah segitu gitu kan, karena kalau tanah ditambah juga mungkin kan ya nanti kepenuhan atau gimana gua nggak tahu lah. Intinya seperti itu. Mungkin kalau seandainya itu dipenuhi atau setidaknya gitu kan, karena kan biasanya dari informasi yang gue temukan di beberapa daerah yang terjadinya demo itu gitu, terjadi kekecewaan masyarakat itu biasanya gitu kan, mau dibangun nih direlokasi gitu kan, dijanjiin ini itu, ternyata yang apa namanya ya, tempat mereka sudah digusur, sudah dibangun, nah yang dijanjikan itu nggak kunjung tiba kan, seperti itu biasanya gitu. Dan mungkin di Pulau Rempang ini juga
Ya nggak tahu sih, gue belum ngecek juga gitu, dan belum menemukan juga apakah mereka sudah dibangunkan rumahnya atau hanya sebatas atau baru janji-janji aja kan semacam itu. Dan gue yakin seandainya memang itu tidak dilakukan terlebih dahulu atau rumahnya belum dibangun, duitnya juga dan sertifikat yang dijanjikan juga, sertifikat tanah maksud gue, atau tanah yang dijanjikan juga belum mereka terima, wajar kalau mereka protes, karena mungkin mereka berkaca di beberapa peristiwa, mereka takut gitu loh. Gimana kalau misalnya mereka udah pindah, ternyata di tempat pindah mereka rumahnya belum ada, terus kemudian juga tanah yang harus mereka garap juga mereka nggak tahu ini subur apa enggak, jadi apa enggak nih, mungkin jadi sih jadi gitu, cuman kan kalau nggak menghasilkan untuk apa kan gitu, itu satu. Kemudian ketika para nelayan juga mau cari ikan ibaratnya, kan mereka juga harus beradaptasi lagi dengan lingkungan laut di sana, kan pasti berbeda kan semacam itu gitu. Kalaupun sama ya nggak mungkin, tetap ada perbedaan gitu kan. Jadi harus beradaptasi lagi. Mungkin karena itulah mereka menuntut 2 kali lipat itu, karena bakal banyak resiko yang kan mereka hadapi sih gitu. Kalau seandainya memang sudah dibangun, sudah diberikan gitu kan, tidak 2 kali lipat pun gua rasa nggak akan rusuh sih gitu kan. Tapi kalaupun memang tetap terjadi kerusuhan semacam ini dari masyarakat, ya mungkin memang harus dipenuhi 2 kali lipat itu. Kita bisa bandingkan, PT Sining akan menginvestasikan 181 triliun gitu. Masyarakat Batam kalau di total dari yang akan dikeluarkan sekitar 440 miliar kalau tidak salah kan, untuk mengganti kerugian masyarakat di situ. Kalau misalnya jadi 1 miliar, jadi 1 triliun gitu kan. Kalau kita membandingin dengan investasi yang akan masuk dari Sining doang gitu kan, itu nggak ada apa-apanya gitu kan. Kalau menurut gua gitu kan. Jadi bayar aja lah gitu kan, mungkin gitu kali ya. Kalau seandainya itu dilakukan, gua rasa nggak akan terjadi kisruh gitu kan. Ya emang semudah itu gitu kan. Ya kalau menurut gua sih semudah itu gitu kan. Kita bangun masyarakat rumahnya, kita kasih sertifikat tanahnya, terus kemudian kita kasih uangnya. Setelah itu semua selesai, ya udah kan udah kosong tuh, orangnya udah pada pindah, tinggal ngapain lagi coba? Ya udah diruntuhin semua bangunan di situ dan dibangun lah gitu kan kawasan industri itu kan begitu. Tapi ini yang terjadi mungkin makanya jadi kisruh tuh nggak gitu, masyarakat tiba-tiba disuruh pindah, dan tempat mereka akan pindah pun rumahnya mungkin belum ada gitu, kalaupun ada mungkin baru sebagian gitu kan. Jadi ada 3 keluarga mungkin nempatin satu rumah dulu apa gimana gitu kan, atau bagaimana gitu loh. Ini yang terjadi gitu kan. Kembali lagi gue bilang bahwa yang menjadi pemimpin itu kan nggak mungkin orang-orang goblok gitu kan. Gue aja sebagai orang tolol gitu berpikirnya begitu gitu, nggak mungkin lah gitu kalau misalnya mereka sudah direlokasi, sudah diberikan tempatnya, tanahnya, uangnya, nggak mungkin lah kayaknya sih mereka ribut. Apalagi kalau tuntutan mereka itu ibaratnya yang meminta 2 kali lipat dipenuhi semacam itu gitu kan. Nah kemudian ada lagi kabar terbaru, tadi gue ngelihat katanya Kapolri mengirim 400 personil gitu kan, kepolisian untuk mengamankan, karena dikhawatirkan ada hal buruk terjadi atau ancaman dari masyarakat. Kalau kita lihat dari sudut pandang politik, sejak kapan masyarakat menjadi ancaman bagi para pemerintah gitu kan. Kalau pemerintahnya benar, nggak mungkin lah masyarakat tuh kan seperti itu gitu kan. Tapi kalau kita bicara soal benar dan salah, soal benar dan enggak gitu kan, ya itu kembali lagi ke pihak mana sih yang menilai gitu kan. Karena di setiap pemerintahan yang gua ketahui, pihak manapun yang merasa tidak diuntungkan dengan kepemimpinannya, maka dia akan selalu melihat buruk, biasanya begitu kan. Dan pihak manapun yang selalu diuntungkan oleh kepemimpinannya, dia akan selalu membelanya dan mengatakan pemimpin yang sangat luar biasa, seperti itu. Kemudian pandangan gue dari sudut pandang positif nih, sebenarnya kalau misalnya Pulau Rempang itu jadi kawasan industri, itu juga sebenarnya menguntungkan bagi beberapa masyarakat Indonesia gitu kan, mungkin gitu kan ya. Ya ini pandangan positif gue. Kenapa? Karena mungkin dari cucu-cucunya si orang-orang yang sekarang diasingkan ke Pulau Galang, suatu saat nanti di sana mereka akan punya kesempatan membangun UKM, ya kan, usaha-usaha kecil atau apa segala macam, atau mendapatkan pekerjaan atau apa segala macam gitu kan. Dan juga mungkin itu bagus untuk perkembangan atau kemajuan bangsa Indonesia ke depannya, semacam itu gitu. Itu kalau dilihat dari sisi positifnya gitu kan. Tapi kan tidak semudah itu, karena pikiran masyarakat segitu banyak kan pasti berbeda-beda gitu kan. Intinya apa yang terjadi sekarang itu berarti mereka bukan tidak berpikir ke sana, bukan tidak ada yang berpikir ke sana, atau mungkin memang tidak ada yang berpikir ke sana gitu kan. Atau mungkin kalaupun terjadi pembangunan industri di sana, ya masyarakat tidak akan diuntungkan apa-apa gitu. Mungkin mereka juga tidak akan mendapatkan pekerjaan di sana, jangan-jangan nanti yang bekerja di sana orang asing semua lagi. Mungkin kan seperti itu gitu kan. Kita nggak tahu gitu. Terus kemudian kalau kita lihat dari sisi negatifnya, ya tentu saja masyarakat Rempang sangat dirugikan. Kenapa? Seperti yang gue bilang tadi itu gitu kan. Mereka harus berpikir lagi ketika mau bertani, ini tanahnya bagaimana, apakah subur atau enggak. Para nelayan harus bikin kapal baru gitu kan. Oh enggak, kapal misalnya mau diangkut juga ke sana gitu kan.
ya tetap mereka juga nggak bisa seperti mengambil ikan di kawasan yang biasa mereka lakukan kan gitu. Mereka akan beradaptasi lagi, dan gua rasa hal inilah yang menyebabkan masyarakat tuh meminta 2 kali lipat, karena mungkin mereka tidak akan bisa langsung bekerja, tidak akan bisa langsung bertani, tidak akan bisa langsung begitu cepat mereka beradaptasi di tempat baru mereka. Jadi mungkin karena hal itulah kenapa masyarakat menjadi berdemo gitu kan. Harapannya tentu gua sebagai masyarakat Indonesia gitu kan, dan juga saudara-saudara kita di Pulau Rempang, masyarakat Melayu gitu kan, semoga masalah ini cepat selesai, dan pihak pemerintah kalau bisa memenuhi semua tuntutan para masyarakat di sana gitu kan, dibayar 2 kali lipat dari apa yang dijanjikan, dan itu pun memang harus dibayar gitu kan, jangan cuma janji doang seperti itu. Dan harus semuanya dapat gitu, jangan sebagian gitu kan, karena kalau misalnya dapat sebagian ya nanti yang sebagiannya itu yang akan demo gitu kan. Atau ya kalau kita mau berpikir lagi dari sudut politik, bisa aja sih itu dilakukan gitu, biar nanti yang udah dapat di berpihak kepada pemerintah, kepada investor, terus kemudian yang nggak dapat ngamuk, terus akhirnya diadu domba. Ya mudah-mudahan hal itu tidak terjadi gitu. Tapi ya kalau kita bicara dari sudut pandang negatif ya bisa aja kan seperti itu. Kemudian segeralah cepat selesai, dan semoga di sana tidak terjadi hal yang jauh lebih buruk lagi, karena sekarang pun sudah sangat buruk, dan itu dampaknya akan sangat berpengaruh kepada berbagai sektor sih kalau menurut gua gitu kan. Karena ya sekarang dari apa yang terjadi di sana itu belum lagi menghadapi pemilu apa segala macam gitu kan, ini bakal ada perubahan arus uang sebenarnya gitu kan kepada masyarakat kayak gue gini ya kan, bakal ada sedikit banyaknya kesusahan nih nyari duit gitu kan. Entahlah, itu ahli ekonomi yang berbicara ya. Nah, itu sih harapan gua gitu kan, dan tolong dipertimbangkan juga nasib mereka sebagai masyarakat Melayu yang akan dipindahkan ke Pulau Galang akan seperti apa gitu kan setelah mereka pindah gitu kan. Dan kalau memang dengan tuntutan mereka 2 kali lipat itu bisa membuat pemerintah lepas tanggung jawab, artinya tidak perlu memikirkannya lagi, kan menurut gua itu jauh lebih ringan sih gitu kan. Jadi masyarakat, pemerintah nggak akan disalahkan lagi tuh gitu. Intinya sih seperti itu gitu harapan gua ya. Oke, dan terima kasih sudah menyimak. See you next videos. Bye bye.